Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari demi hari berlalu. Sejak kejadian kala itu, keduanya kini sepakat untuk memulai semuanya dari awal lagi. Ya, Raka dan Riana memutuskan untuk menikah lagi. Ya, dikarenakan pernikahannya yang dulu juga diadakan secara tertutup dan hanya saudara dan tetangga dekat saja yang datang. Kini akhirnya kedua keluarganya sepakat untuk membuat pesta yang cukup meriah dengan mengundang semua teman, sahabat, kerabat, dan juga rekan kerja kedua orang tuanya. Maka dari itu, sejak beberapa hari ini, Raka dan Riana dibuat sangat sibuk lantaran harus melakukan prewed dan segala macam lainnya, hingga membuat Raka hingga kini belum juga bisa berbuka puasa dikarenakan kesibukannya. "Jadi gimana?" tanya Rian yang sejak tadi tengah melakukan pertemuan dengan Raka setelah beberapa hari terakhir mereka tidak bertemu hingga membuat pekerjaan mereka sedikit terbengkalai. "Nanti setelah acara pernikahan, kita urus itu lagi ya. Sumpah aku masih capek banget, Yan. Lemes banget, sumpah. Belum dapat vitamin dari Ayang," ujar Raka dengan wajah memelasnya. "Pluk." "Rian!" pakik Raka dengan kesal saat tiba-tiba sebuah bantal melayang mengenai wajahnya. "Aku tidak yakin kalau kau belum mendapatkan itu dari Riana," ucap Rian dengan ekspresi wajah datarnya menatap Raka. Tentu saja ia tidak akan semudah itu untuk percaya pada Raka belum mendapatkan vitamin dari Ayang. Meskipun Rian kini jomblo abadi setelah beberapa tahun, namun ia tahu dan cukup paham tentang apa yang dimaksud oleh Raka. Ya, vitamin yang dimaksud Raka tak lain dan tak bukan adalah vitamin ranjang. Dan bagaimana Rian bisa percaya jika mengingat dulu Raka sangat mesum jika bersama Riana. Jadi sangat tidak mungkin jika Raka belum mendapatkannya. "Memang kenyataannya belum," sahut Raka menghela nafasnya kasar. "Berarti Riana belum sepenuhnya maafin kamu, makanya dia belum mau ngasih jatah ke kamu," ujar Rian dengan tersenyum semirik. "Enak aja, ini itu gara-gara lampu merah sialan itu." Raka kembali menggerutu dengan begitu kesal setiap mengingat tentang saat malam pertamanya setelah 4 tahun kala itu digagalkan oleh adanya lampu merah. Buahaha. Seketika itu juga Rian langsung tertawa terbahak-bahak mendengar penyebab Raka belum berbuka puasa. Tanpa Rian sadari bahwa sejak tadi Raka menatapnya dengan tatapan sedikit aneh. Bagaimana tidak, untuk pertama kalinya sejak putusnya hubungan Rian dan Kara, laki-laki itu tidak pernah tertawa apalagi hingga selepas ini. Jangankan tertawa, tersenyum saja dia sangat jarang, bahkan berbicara saja sangat jarang. Namun setelah mendengar kabar kesengsaraannya, mengapa laki-laki itu bisa tertawa selepas itu? Gumam Raka dalam hati. "Yan, di sini nggak ada jin ipritnya loh. Kenapa kamu tertawa begitu? Nggak kesambet kan?" tanya Raka mengerutkan dahinya. Seketika membuat tawa Rian langsung terhenti. "Ahem." Laki-laki itu berdehem untuk sejenak menetralkan dirinya. "Sudahlah, aku pulang dulu. Nanti setelah acara kamu selesai, kita balik lagi ke rumah itu," ucap Rian mulai beranjak dari tempat duduknya dan bersiap untuk pergi. "Tunggu dulu, balik ke rumah itu. Kamu yakin? Apa kita tidak cari tempat lain saja?" tanya Raka sedikit kurang setuju dengan pendapat dari Rian. "Tidak, aku sudah yakin ingin membeli rumah itu. Jadi kita harus dapatkan rumah itu," balas Rian kembali datar dan dingin, lalu segera pergi meninggalkan Raka sendirian.
Lah, kembali ke setelan lagi. Astaga, dia ketawa cuma pas tahu kesengsaraanku. Masa iya aku harus sengsara terus sih biar itu anak nggak ada akhlak ketawa? Kampret emang. Gumam Raka dalam hati menggerutu kesal sambil menatap kepergian Rian. Hari yang ditunggu telah tiba. Acara pernikahan itu akan dilangsungkan di sebuah hotel berbintang. Dekorasi bernuansa putih terlihat begitu mewah dan elegan menghiasi setiap sudut ruangan gedung tersebut. Bukan hanya tema dekor saja yang bernuansa putih, teruntuk para tamu hadirin yang akan datang pun juga diwajibkan memakai pakaian serba putih. Menarik nafas panjang, Riana berjalan dengan begitu anggun dengan kebaya berwarna putih dengan riasan pengantin Jawa Tengah terlihat begitu cantik dan elegan. Di sebelahnya, kedua sahabatnya sudah setia menemani Riana dengan menggandeng tangannya untuk menuju tempat yang akan dilangsungkan akad pernikahan. Sebenarnya, Kara sangat ingin ikut mendampingi Riana, akan tetapi keadaan perut besarnya menjadi sangat tidak memungkinkan untuk dia berjalan di tengah-tengah para tamu hadirin yang datang. Sumpah, kok gue deg-degan ya? Padahal ini bukan kali pertama, gumam Riana begitu pelan dan hampir tak terdengar, membuat kedua sahabatnya ikut merasakan hal yang sama. Tarik nafas, nak. Hembuskan perlahan. Lo yang udah 2 kali aja deg-degan. Gimana kita nanti? Balas Audi menahan senyumnya agar bisa lepas. Bener kata Audi, gimana nanti kita? Astaga, nak. Suami lo ganteng juga ya sekarang. Lebih dewasa dan gimana gitu. Auranya beda. Apalagi yang berdiri di belakangnya. Tunggu dulu. Gumam Grace seketika menghentikan langkah kakinya hingga membuat Audi dan Riana juga ikut berhenti. Apaan sih Grace? Kenapa berhenti? Tanya Audi menolehkan kepalanya di depan Riana untuk menatap sahabatnya. Anjir, itu om-om yang gue bilang dulu. Kenapa ada di sebelah suami lo, nak? Tanya Grace pelan. Itu bokap mertua gue, Ogep, tanya Riana menggelengkan kepalanya. Sejak saat SMA, Grace begitu tergila-gila dengan ayah Kenzo. Dan Riana tidak menyangka jika ternyata hingga saat ini Grace masih juga takjub akan ketampanan ayah mertuanya tersebut. Dan benar saja, setelah mendengar dan tahu bahwa laki-laki yang ia puja ternyata adalah ayah dari mantan kekasihnya, seketika itu juga harapan Grace pupus sudah. Setelah menarik nafasnya dengan panjang dan berat, akhirnya ketiganya kembali berjalan hingga sampai di tempat yang sudah dipersiapkan. Tanpa berlama-lama dan membuang waktu, Raka pun kembali mengucap ijab qabul. Acara berjalan dengan sangat lancar. Setelah upacara akad dilanjut dengan sesi berfoto hingga berakhir pemberian ucapan selamat dari para tamu. Selamat ya sayang. Kali ini Mami berharap kalian bisa menjadi lebih dewasa lagi. Jadikan masa lalu sebagai pembelajaran agar kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Tutur Mami Nasya ketika memberikan ucapan selamat pada anak dan menantunya. Iya, Mam, Raka akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan Raka janji akan segera memberikan Mami cucu, jawab Raka yang seketika langsung mendapatkan cubitan maut dari istrinya. Au, pekiknya karena cubitan dari Riana benar-benar terasa sangat panas. Nanti malam aja sih yang, jangan sekarang, goda Raka dengan mengedipkan sebelah matanya hingga membuat mata Riana semakin membola karena menahan malu sudah menjadi bahan tertawaan oleh para tamu karena mulut lemes dari suaminya.
Sudah, pokoknya kalian gak boleh berantem lagi. Harus akur dan saling melengkapi satu sama lain. Jadilah kekurangan dari pasangan kalian sebagai kelebihan. Pokoknya Mami harap kalian bisa lebih hati-hati lagi dalam menjalani rumah tangga kalian. Ucap Mami Nasya panjang lebar sambil memeluk kedua anak di depannya. Terima kasih karena Mami selalu mendukung Riana. Ucap Riana begitu terharu dengan ibu sambungnya yang selalu memberikannya kasih sayang yang di luar dugaannya. Ia sangat menyesal ketika mengingat bagaimana dulu dirinya pernah melukai wanita tersebut, dan kini dirinya benar-benar terharu dan sangat berterima kasih kepada Tuhan karena sudah mengirimkan malaikat tanpa sayap seperti Mami Nasya dalam hidupnya. Jangan nangis di belakang masih banyak yang mau ngasih ucapan. Jangan sampai mata kamu merah nanti, ujar Mami Nasya tersenyum sambil mengusap air mata putrinya. Nikmati hari kamu sayang, selalu mensyukuri apa yang kamu miliki saat ini. Cup, setelah mencium kening putrinya, Mam Nasya segera mengajak suaminya untuk pergi karena di belakang sana masih begitu banyak yang mengantri untuk memberikan ucapan selamat kepada pengantin. Walaupun ini pernikahan kedua, namun untuk sebagian besar tamu undangan belum tahu bahwa keduanya sudah pernah menikah 4 tahun yang lalu.